Dunia kerajaan terkejut ketika Putri Beatrice mengambil langkah besar dan berani yang tak pernah bisa dibatalkan, memutuskan semua yang pernah dikenalnya. Sebuah hasil tes DNA yang mengejutkan menghancurkan pondasi hidupnya, membuka rahasia yang mengubah warisan yang dia terima sejak lahir. Bisik-bisik pun berubah menjadi tajuk utama, sementara rahasia terkuak di balik tembok istana. Satu hal yang pasti, semuanya tak akan sama lagi. Ini bukan sekadar gosip. Ini adalah perubahan besar dalam sejarah kerajaan. Tapi apa yang sebenarnya membuat Putri Beatrice meninggalkan segalanya untuk selamanya? Ayo kita cari tahu. Inilah badai sunyi di balik kepergian Putri Beatrice. Selama lebih dari 3 dekade, Putri Beatrice hidup sebagai anggota kerajaan yang tenang. Selalu sopan, selalu anggun, tidak pernah terlibat dalam kontroversi. Tak pernah menjadi sumber gosip. Ia memang bukan pewaris takhta, tetapi dia lahir dengan tugas menjaga nama baik keluarga kerajaan, dan dia melakukannya dengan baik. Saat menghadiri acara publik atau acara kerajaan, Beatrice selalu setia mendampingi ayahnya, Pangeran Andrew, menjadi putri yang setia menjaga warisan keluarga yang sudah berumur ratusan tahun. Tapi di balik pintu istana, badai diam-diam berkecamuk, mengguncang dunia Putri Beatrice. Awal tahun 2024, kabar berhembus tentang tes DNA rahasia yang katanya sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Hasilnya tidak pernah diumumkan secara resmi, tetapi kabarnya mengejutkan. Konon, tes itu menunjukkan bahwa Pangeran Andrew, yang selama ini diyakini sebagai ayah kandungnya, ternyata bukanlah ayah biologisnya. Tak ada konferensi pers, tak ada pernyataan dari istana, hanya sunyi. Dan di dalam keheningan itu, rumor menyebar cepat seperti api, merembet ke lingkaran bangsawan di London, dan lorong-lorong mewah Windsor seperti asap yang menembus celah pintu. Awalnya, banyak yang tak percaya. Bagaimana mungkin keluarga yang selalu jadi sorotan dunia bisa menyembunyikan rahasia sebesar ini selama lebih dari 30 tahun? Tapi kemudian, potongan-potongan aneh mulai terlihat. Ada laporan yang belum terverifikasi bahwa tes itu dilakukan diam-diam saat terjadi perselisihan keluarga, dan hasilnya disimpan rapat-rapat. Ada yang bilang seorang detektif swasta sudah lama menggali kisah ini, sementara yang lain berbisik bahwa tabloid lama pernah mendengar kabar itu, tetapi takut mempublikasikannya karena takut dituntut. Perlahan, publik mulai melihat ada yang berbeda. Beatrice, yang dulu sering terlihat di samping ayahnya, tiba-tiba hilang dari sisinya. Tak ada lagi kemunculan bersama, tak ada lagi ucapan ulang tahun yang hangat, tak ada lagi kebersamaan keluarga. Akun Instagramnya, yang dulunya penuh dengan momen keluarga kerajaan, kini sudah bersih dari foto bersama Pangeran Andrew. Tak ada amarah, tak ada pernyataan marah, hanya penghapusan yang perlahan dan hati-hati. Dan pertanyaan terus bermunculan. Siapakah ayah kandungnya? Apakah dia seorang bangsawan dengan rahasia tersembunyi? Atau seseorang yang sama sekali tak ada kaitannya dengan darah biru? Bagi keluarga kerajaan yang menjunjung tinggi garis keturunan, ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini adalah urusan politik. Bagi Beatrice, ini bukan hanya soal jati diri, tapi juga tentang melepaskan diri dari dunia yang penuh kepalsuan, rahasia, dan warisan kebohongan. Tapi bagaimana jika semua yang diyakini Putri Beatrice tentang darah birunya hanyalah kebohongan besar? Ikuti terus, karena ini akan mengubah segalanya. Lahir sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi terikat pada rahasia. Putri Beatrice lahir pada 8 Agustus 1988 di Rumah Sakit Portland, London. Dia adalah anak pertama dari pasangan Duke dan Duchess of York, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Dia juga cucu kelima dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Sejak lahir, Beatrice sudah menjadi bagian dari dunia yang penuh kemewahan, warisan, dan aturan ketat. Pembaptisannya pada Desember diadakan di Chapel Royal di Istana St. James, dihadiri oleh wali baptis yang berasal dari kalangan bangsawan dan teman keluarga dekat. Namun, sejak awal, ada sesuatu yang tak biasa. Namanya disembunyikan dari publik hampir 2 minggu setelah lahir, memicu rasa penasaran para pengamat kerajaan. 2 tahun kemudian, pada 1909, Beatrice menjadi kakak ketika Putri Eugenie lahir. Saat berusia 7 tahun orang tuanya berpisah, momen yang bisa saja menghancurkan dunianya tapi tidak terjadi. Perceraian mereka yang diselesaikan pada 1996 berlangsung damai, dan kedua orang tua tetap terlibat dalam hidup Beatrice. Sang ratu bahkan menyiapkan dana sebesar 1,5 euro agar Beatrice dan Eugenie tetap aman secara finansial. Mereka pun tetap bepergian bersama orang tua, meskipun hanya satu orang tua yang menemani. Pendidikan sangat penting bagi Beatrice.
Dia mulai sekolah di Upton House School di Windsor pada 1951, lalu pindah ke Coworth Park School, dan akhirnya bersekolah di St. George's School di Ascot. Saat berusia 7 tahun, dia didiagnosis mengidap disleksia. Hal ini membuatnya mengalami tantangan belajar, tapi juga membentuknya menjadi gadis yang tangguh dan penuh empati. Dia bahkan menunda ujian GCSE untuk lebih mempersiapkan diri, dan pada 2005, Beatrix memutuskan berbicara terbuka tentang disleksia. Dia berharap kisahnya bisa membantu orang lain yang menghadapi hal serupa. Prestasi akademis Beatrix membanggakan. Dia mendapat nilai A untuk drama, B untuk sejarah dan studi film, dan menjadi ketua murid di tahun terakhirnya. Pada 2006, dia merayakan ulang tahun ke-18 dengan pesta topeng megah di Kastil Windsor. Sebuah potret indah karya Nikolai von Bismarck memperlihatkan Beatrix yang anggun dan percaya diri memulai babak baru dalam hidupnya. Itu menandai momen resminya beranjak dewasa. Pada 2008, dia mulai kuliah sejarah dan sejarah ide di Universitas Goldsmith, London. Pengalaman di sana membentuk cara pandangnya dan menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih luas di luar kerajaan. Setelah lulus pada 2011, dia terjun ke dunia kerja. Dia sempat bekerja di Selfridges sebagai asisten penjualan, lalu sebentar di Kementerian Luar Negeri dan Financial Times. Ambisinya terus tumbuh dan pada 2009, dia mencetak sejarah kerajaan dengan muncul di film The Young Victoria, menjadi anggota keluarga kerajaan pertama yang tampil di film non-dokumenter. Perjalanan Beatrix kemudian membawanya melintasi Atlantik. Setelah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Sony Pictures pada 2014 karena skandal peretasan, dia membuat langkah berani pindah ke New York City pada 2015. Pada 2017, dia berhasil mendapatkan pekerjaan penuh waktu dan membagi waktunya antara New York dan London. Dengan nama Beatrix York, dia bergabung dengan Affinity, sebuah perusahaan teknologi, dan berhasil menjadi wakil presiden bidang kemitraan dan strategi. Di sana, dia memimpin program yang mendukung perempuan di posisi kepemimpinan, sebuah hal yang sangat sesuai dengan nilai-nilainya. Namun, meski Beatrix bekerja keras membangun hidup baru jauh dari istana, perlahan muncul tanda-tanda perubahan. Tapi bagaimana jika semua yang tampak tentang kehidupan barunya hanyalah bayangan semu? Nantikan kelanjutannya. Kisah ini lebih dalam dari yang terlihat. Sebuah kisah cinta kerajaan yang dibayangi skandal. Kehidupan Beatrix yang baru di luar negeri mulai terbentuk. Dunia yang jauh dari sorotan kerajaan tempat ia dibesarkan. Tapi meski ia mulai menemukan suara dan kemandirian di dunia bisnis, kisah cintanya berkembang dengan dramatis dan tak luput dari sorotan. Pada Maret 2019, Putri Beatrix terlihat di gala amal bergengsi di National Portrait Gallery, London. Di sisinya berdiri seorang pria yang akan menjadi bagian penting dari hidupnya, baik di depan umum maupun di balik layar. Namanya Edoardo Mapelli Mozzi. Dengan darah bangsawan Italia dan karier di bidang pengembangan properti mewah, Edoardo sudah akrab dengan lingkaran elit. Ayahnya, Count Alessandro Alex Mapelli Mozzi, pernah mewakili Italia sebagai atlet ski alpen di Olimpiade. Meski Italia modern tidak lagi mengakui gelar bangsawan, keluarga Edoardo diberi gelar Count pada 1913 oleh Raja Victor Emmanuel III, gelar yang masih dihormati di beberapa kalangan sosial. Saat mereka pertama kali tampil bersama di depan publik, hubungan mereka bukan lagi rahasia. Kabarnya mereka mulai berkencan pada September 2018, dan hubungan itu semakin erat sebelum akhirnya diperlihatkan di depan umum. Pada Mei 2019, pasangan ini sudah terlihat menghadiri pernikahan Lady Gabriella Windsor. Kehadiran mereka di acara itu menjadi tanda penting. Dalam tradisi kerajaan, menghadiri pernikahan keluarga bersama pasangan punya arti mendalam. Ini bukan sekadar cinta singkat. Pada bulan September itu, saat berlibur di Italia, Edoardo melamar Beatrix. Pada 26 September 2019, pertunangan mereka diumumkan secara resmi. Segala rencana pun disiapkan untuk pernikahan kerajaan di Chapel Royal, Istana St. James pada Mei 2020, diikuti resepsi megah di Istana Buckingham. Namun, beberapa bulan kemudian, pandemi COVID-19 menghentikan semua rencana itu. Apa yang awalnya direncanakan sebagai pesta besar berubah menjadi upacara kecil yang diadakan secara pribadi pada 17 Juli 2020 di Royal Chapel of All Saints di Windsor. Ada alasan lain di balik suasana yang tenang. Ayah Beatrix, Pangeran Andrew, sedang menghadapi sorotan publik yang luar biasa karena hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Meski ia tetap berjalan bersama putrinya di altar, ia tidak muncul dalam foto resmi.
Di momen yang seharusnya penuh kebahagiaan itu, bayangan gelap tetap menyelimuti. Beatrice tampil anggun dalam gaun vintage rancangan Norman Hartnell yang pernah dikenakan Ratu Elizabeth, lengkap dengan tiara Queen Mary Fringe yang juga dipakai sang ratu saat pernikahannya. Dengan itu, Beatrice memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai seorang istri dan ibu, sambung bagi Christopher Wolfe, anak Edoardo. Pada September 2021, Beatrice melahirkan anak pertamanya, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, di Rumah Sakit Chelsea and Westminster. Lalu, pada Januari 2025, ia menyambut putri keduanya, Athena Elizabeth Rose. Lewat ayah mereka, kedua anak itu mewarisi gelar bangsawan Italia, sebuah hal yang unik dalam keluarga kerajaan Inggris yang sangat menjunjung darah keturunan. Dan saat gelar-gelar baru itu membuat orang mulai berbicara, rumor lain pun muncul. Bisikan-bisikan itu seolah menyiratkan ada rahasia lain yang lebih dalam dan mengganggu, menunggu untuk terungkap. Tapi bagaimana jika pernikahan bak dongeng dan gelar bangsawan ini justru menyembunyikan kebenaran yang ingin disembunyikan istana? Tetap ikuti ceritanya. Desas-desus garis darah. Awalnya hanya sebuah bisikan, sebuah rumor yang nyaris tak terdengar, dibicarakan pelan-pelan di balik pintu tertutup. Jenis gosip yang biasanya hilang begitu pagi datang, tapi kali ini, tidak. Bisikan itu malah cepat menyebar. Awal 2025, media Inggris mencium sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah klaim bahwa tes DNA pribadi mengungkapkan rahasia mengejutkan keluarga kerajaan. Salah satu putri Pangeran Andrew mungkin bukan anak kandungnya. Sumbernya masih misterius. Ada yang bilang cerita itu bocor dari dokumen rahasia. Ada yang percaya ada orang anonim yang mengirimkannya ke tabloid terkenal. Ada pula yang menunjuk pada seorang detektif swasta yang katanya berhasil membongkar kebenaran bertahun-tahun sebelumnya, tapi tak ada yang bisa membuktikannya. Ketidakpastian itu malah membuat semuanya jadi lebih buruk. Tanpa siapapun yang bisa disalahkan dan tanpa kejelasan, rumor itu semakin berkembang, hidup dari keheningan. Di balik semua ini, ada satu dugaan mengejutkan. Anak yang dimaksud mungkin punya ayah biologis yang bukan dari keluarga kerajaan, bukan seorang bangsawan, bukan pangeran, hanya pria biasa tanpa hubungan dengan mahkota. Dan jika itu benar, ini bukan cuma tragedi pribadi, ini akan mengguncang tradisi kerajaan. Karena di keluarga kerajaan, gelar, tugas, dan kehormatan selalu diwariskan melalui darah keturunan. Jika rantai itu putus, fondasi istana pun ikut terguncang. Tak lama kemudian, perhatian publik tertuju pada Putri Beatrice. Orang-orang dalam mulai memperhatikan perubahan pada penampilan publiknya. Dahulu dia selalu dekat dengan sang ayah, tapi kini hubungan mereka tampak renggang, bahkan jauh. Acara yang dulu mereka hadiri bersama, kini Beatrice datang hanya dengan suaminya Edoardo, atau malah sendiri. Tak ada lagi tatapan hangat antara ayah dan anak. Tak ada senyuman. Hanya keheningan dingin yang mengisi ruang yang dulu penuh kasih sayang. Hal serupa terjadi di media sosial. Akun Beatrice yang dulu menampilkan potret keluarga dekat, kini hanya fokus pada putrinya Sienna, anak bungsunya Athena, serta kerja-kerja amalnya dalam bidang pendidikan dan disleksia. Dia tak pernah memberikan wawancara atau pernyataan, tapi tindakannya berbicara banyak. Ketidakhadiran itu terdengar jelas. Sementara itu, Putri Eugenie tetap berada di latar belakang, lebih diam daripada sebelumnya. Ada yang bilang dia diam-diam mendukung ayahnya. Ada pula yang menebak dia memilih menjauh dari badai ini. Tapi dari istana Buckingham, tak ada sepatah kata pun. Tak ada bantahan, tak ada pengakuan. Hanya keheningan klasik kerajaan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menjelaskan. Namun di dunia sekarang, keheningan bukan strategi, melainkan bahan bakar. Tapi bagaimana jika kebenaran tersembunyi dalam darah kerajaan ini benar-benar mengancam segalanya yang kita kira kita tahu? Tunggu kelanjutannya. Rumah kerajaan, masa depan yang rapuh. Untuk memahami ketegangan yang ada di keluarga kerajaan, saat ini kita harus menelusuri asal mula salah satu hubungan paling rumitnya, Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson. Hubungan mereka bukan dimulai saat dewasa, itu sudah berakar sejak lama. Sama-sama dibesarkan di lingkaran bangsawan, mereka sudah saling kenal sejak anak-anak, sering bertemu di pertandingan polo dan acara keluarga kerajaan. Bertahun-tahun mereka hanya sebatas teman, tapi sesuatu berubah pada musim panas. 1985 di Royal Ascot, percikan asmara pun menyala, dan sejak saat itu hubungan mereka jadi lebih serius. Kurang dari setahun, kemudian, pada 23 Juli 1986, mereka berdiri di depan dunia dan mengucapkan janji suci dalam sebuah upacara megah di Westminster Abbey. Acara itu bukan sekadar pernikahan, itu adalah pertunjukan kemegahan kerajaan.
Pada hari yang sama, Ratu Elizabeth II memberikan 3 gelar bangsawan kepada Pangeran Andrew. Duke of York, Earl of Innis, dan Baron Keeley, semua punya ikatan kuat dengan sejarah Inggris. Tahun-tahun. Awal pernikahan mereka diwarnai senyum di depan publik dan harapan di balik layar. Putri Beatrice dan Putri Eugenie menjadi pusat dunia mereka. Tapi citra dongeng indah itu mulai retak. Komitmen Pangeran Andrew pada kariernya di Angkatan Laut membuatnya sering pergi lama dari rumah. Sorotan media yang terus-menerus juga menambah tekanan pada pernikahan yang sudah tegang. Sarah, yang harus menyeimbangkan kehidupan kerajaan dan menjadi ibu, sering merasa terisolasi. Pada Maret 1992, mereka resmi mengumumkan perpisahan mereka. Awalnya, perpisahan itu tampak damai. Tapi di akhir tahun itu, media ramai dengan skandal ketika foto pribadi Sarah dan penasihat keuangannya, John Bryan, tersebar. Meski Sarah bersikeras hubungan itu hanya pertemanan dan Andrew mendukungnya, kerusakan sudah terjadi. Judul berita pun tak kenal ampun. Perceraian mereka diselesaikan pada 30 Mei 1996. Tapi apa yang terjadi setelahnya tak seperti perceraian kerajaan biasanya. Andrew dan Sarah malah melawan ekspektasi. Mereka tetap tinggal bersama di Sunnings Hill Park, rumah megah dekat Windsor yang dibangun khusus untuk mereka pada 1990. Prioritas mereka tetap sama, anak-anak mereka dan menjaga suasana rumah yang damai. Bahkan setelah Andrew pindah ke Royal Lodge pada 2004, kediaman bersejarah yang dulunya milik Ibu Suri, Sarah tetap tinggal di dekatnya. Pada 2008, setelah rumahnya terbakar, dia pindah kembali ke Royal Lodge dan sekali lagi mereka tinggal serumah. Itu memang pengaturan yang tak biasa, apalagi untuk pasangan yang sudah bercerai. Tapi ikatan mereka terbentuk dari kesetiaan dan pengertian yang dalam. Namun, kedamaian itu kemudian dihadapkan pada ancaman lain. Bukan masalah pribadi, tapi soal uang. Sewa istimewa Pangeran Andrew atas Royal Lodge memungkinkannya tinggal di sana selama 75 tahun, asalkan dia menanggung semua biaya. Itu termasuk jutaan untuk renovasi dan keamanan sepanjang waktu, karena rumah itu berada di luar area benteng Windsor Castle. Ketika Ratu menghentikan hibah tahunan senilai 249.000 euro pada 2013, keuangan Andrew pun terguncang. Tanpa tugas kerajaan resmi dan tak ada penghasilan publik, beban memelihara Royal Lodge sepenuhnya ada di pundaknya sekarang. Dan jika dia gagal, harta kerajaan dapat mengambil kembali properti itu. Setiap bulan membawa tekanan baru. Tapi apa yang terjadi ketika seorang putri yang selama ini berada di bayang-bayang, tiba-tiba disorot dalam sorotan monarki yang sedang berubah? Seorang putri melangkah maju. Saat kendali Pangeran Andrew atas Royal Lodge tergantung pada seutas benang, masa depan putrinya, Putri Beatrice, menjadi semakin penting. Selama puluhan tahun, Beatrice tetap berada di latar belakang kehidupan kerajaan, hadir tapi jarang menonjol. Dia adalah keponakan Raja Charles III, sepupu Pangeran William, dan putri dari salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling kontroversial. Namun, ketika skandal berkecamuk dan berita utama menggema, dia tetap tampil dengan anggun. Namun, kesunyian itu tampaknya akan segera berakhir. Keluarga kerajaan hari ini bukan lagi seperti 10 tahun yang lalu. Pada 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle secara resmi mundur dari tugas kerajaan dan pindah ke Amerika Serikat. Kemudian datang kabar duka. Wafatnya Ratu Elizabeth II pada September 2022, mengakhiri masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Inggris. Putranya, Charles, menjadi raja pada usia 73, mengambil peran yang penuh tradisi, pengawasan, dan ekspektasi publik. Namun, hanya beberapa bulan setelah penobatannya pada Mei 2023, istana merilis pernyataan yang mengejutkan negara. Raja Charles didiagnosis menderita kanker. Saat publik masih mencerna kabar ini, muncul lagi kabar mengejutkan. Putri Catherine, istri tercinta Pangeran William dan calon ratu, juga sedang menjalani pengobatan kanker. Dua wajah paling menonjol dari monarki tiba-tiba tersisih karena masalah kesehatan serius. Dengan Pangeran Harry tak lagi terlibat dan Pangeran Andrew secara permanen dicopot dari tugas publik akibat skandalnya, jumlah anggota keluarga kerajaan yang aktif bekerja menyusut drastis. Pangeran William, yang kini memikul lebih banyak tanggung jawab, mulai secara diam-diam membentuk kembali monarki. Visi masa depannya adalah monarki yang lebih terhubung dan relevan. Sebuah keluarga kerajaan modern yang tampak dan terasa lebih seperti rakyat yang mereka layani. Namun, untuk mewujudkan visi itu, dia membutuhkan bantuan. Dan semakin jelas bahwa dia mengandalkan para sepupu yang dulu hanya dianggap kerabat minor.
Masuklah Putri Beatrice. Meski Beatrice belum pernah memegang peran penuh waktu sebagai anggota kerajaan, dia selalu dekat dengan keluarga. Berpendidikan di Goldsmiths College London, dia mengejar karier bisnis dan mendukung banyak badan amal. Pernikahannya dengan Eduardo Mapelli Mozzi pada Juli 2020 diadakan secara sederhana di Windsor di tengah pandemi. Ini mencerminkan citra kerajaan modern yang dijalaninya, rendah hati dan bersahaja. Namun posisinya dalam garis suksesi kerajaan dan keanggunan publiknya menjadikannya figur yang semakin menarik di era baru ini. Dalam beberapa bulan terakhir, dia semakin sering terlihat di acara publik, pesta kebun kerajaan, acara peringatan, dan perayaan resmi. Bersama saudara perempuannya, Putri Eugenie, sepupu Zara Tindall, dan bangsawan muda lainnya, Beatrice kini menjadi simbol kesinambungan yang terlihat. Dia mewakili generasi kerajaan yang menjembatani tradisi dan transformasi. Dan di saat monarki berada di persimpangan jalan, antara harus beradaptasi atau berisiko, menjadi usang, perpaduan tradisi dan pembaruan itu menjadi sangat berharga. Pendekatan William ini mencerminkan gaya neneknya, Ratu Elizabeth II. Selama masa pemerintahannya, beliau sering mengandalkan para sepupu seperti Adipati Kent dan Putri Alexandra untuk berbagi beban kerja. Kini, di tengah tekanan internal, publik yang skeptis, dan krisis nasional seperti inflasi serta ketidakstabilan politik, William mungkin harus melakukan hal serupa. Kehadiran Putri Beatrice yang semakin menonjol menunjukkan dia siap untuk menjawab panggilan itu. Meskipun dia selalu menghormati batasan perannya yang tidak resmi, mungkin inilah saatnya baginya untuk melangkah lebih penuh ke ranah pelayanan publik. Dia membawa bukan hanya garis keturunan kerajaan, tetapi juga perspektif yang lebih membumi, dibentuk oleh pengalamannya di luar istana. Dan saat monarki berdiri di persimpangan, dengan citra, tujuan, dan kepemimpinannya disorot, pertanyaannya bukan lagi apakah Beatrice akan mengambil tempatnya, tetapi seberapa cepat. Karena dalam babak baru bagi keluarga Windsor ini, sorotan mulai bergeser, dan salah satu sosok yang paling pendiam justru bisa menjadi salah satu yang paling penting. Jadi, bagaimana menurutmu tentang munculnya kembali Putri Beatrice di panggung kerajaan? Kami ingin mendengar pendapatmu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan pantau terus untuk lebih banyak kisah mengejutkan dari kerajaan.